Tapi ketika udah jalan, kita udah nemu satu bisnis yang menurut kita punya prospek yang ke depan, kita harus benar-benar fokus di brand itu sampai dia benar-benar jadi. Nah, ketika teman-teman udah milih untuk fokus, satu pesan yang aku titip adalah pastikan mental teman-teman adalah mental yang baja. Siap, kemudian-kemudianku, kembali lagi bersama saya di Kobas Podcast Inspirasi Bisnis. Jadi kali ini saya kembali menemani kemudian-kemudianku ini ya. Betul sekali. Semua untuk mengulik kisah sukses anak-anak muda, milenial, pebisnis muda, pengusaha muda. Kali ini yang sangat inspiratif, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita, Andra Lesmana. Siap. Tepuk tangan dong. Ini anak muda loh nih. Iya, kelihatan muda sih memang. Siap. Apa kabar, Mas? Baik sih, Mbak. Baik ya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu nih sponsor kita untuk hari ini. Terima kasih untuk sponsor kita hari ini. Ada Raja CI, daging sapi asap yang rasanya paling anjay. Ada Big Root hand sanitizer dan juga disinfectant spray. Dan juga terima kasih untuk King Banana pisang crispy. Jadi merek saya sendiri semua yang sponsor ya? Belum ada sponsor luar ya? Ayo masukin. Aduh, kita tunggu siapa tahu ada yang sponsor ya? Iya dong. Dari produk-produk IT ya? Iya. Dan sponsornya ada tuh, Raja IT. Kan Kobas juga? Oh iya. Iya. Nah, ini dia Benar, nih. sponsor baru kok, Mas. Ini beneran ya? Beneran dong. Boleh nggak Mas, perkenalan dulu lah Mas. Ya. Mas Andra ini siapa, umurnya berapa, sebelum kita lanjut ke Lebih kisah-kisah dalam. suksesnya lebih dalam itu. Perkenalkan Kobas, nama saya Andra Lesmana. Saya lahir di Kepulauan Yapen, Timur Indonesia di Pulau Papua. Lahir besar di Papua, umur sekarang 27 tahun. Saya selama 20 tahun hidup di Papua, Kobas. Terus pada saat tahun 2011 hijrah ke Jogja pertama kali untuk kuliah. Akhirnya tahu dunia luar ketika umur 20 tahun, Kobas. Oke, sekarang udah menikah 27? Udah menikah, Kobas. Udah. Putra? Putri satu. Putri satu tuh. Ya. Tapi di Papua itu berarti asli orang Papua? Ayah saya merantau ke Papua tahun 90. Dari? Dari Kediri, Kobas, Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya? Ya, merantau benar. ke Papua? Iya benar. Terus ketemu ibu di Papua, ibu saya asli orang Papua. Saya campuran. Kata Gado-gado? orang. Benar, kalau kata orang mujair. Muka Jawa Irian. Ya, Tapi wajahnya banyak kan kayak orang Ambon loh ya? Timur, Iya, tapi timurnya timur. masih kelihatan ya? Nggak kelihatan Jawanya malah? Benar. Kobas. Banyak ngomong nggak kayak orang Flores gitu Iya, ya? banyak yang bilang face-nya lebih ke orang timur, Iya, benar. orang timur. NTT. Iya, NTT. Kayak gitu. Dibandingkan Maluku sama Papua malah jatuhnya lebih Iya. ke orang Oh NTT. Ya. gitu. Iya, Jadi umur 20 udah ngerantau itu? Umur di Jogja, kuliah? Umur 20 pertama kali ke Jogja waktu itu. Terus kuliah, Kobas. Kuliah sambil kuliah mulai belajar bisnis, Kobas. Akhirnya terjun sampai hari ini di dunia F&B. Oke, sebelum ngomong itu, boleh nggak ceritain sedikit tentang keluarga nih? Oke. Adiknya berapa, terus papanya seperti gimana sih supportnya ke Anda Iya, bisa iya. jadi seorang Pebisnis juga bukan sih keluarganya? Iya, itu yang Iya. ingin tahu saya itu. Benar-benar. Kalau saya emang terlahir dari keluarga wira swasta, Kobas. Tapi istilahnya skalanya cuman apa ya kecil-kecilan aja, Kobas. Ayah di Papua punya toko, kalau di sini bilangnya kayak toko kelontong gitulah, jual sembako. Jadi dari kecil itu sudah terbiasa lihat kedua orang tua jualan, Kobas. Artinya jadi dari kecil emang cita-citanya pengen usaha. Apapun usahanya, mau kecil ataupun besar pengen usaha. Karena saya lebih suka lihat waktunya, Kobas. Ketika saya lihat ayah dan ibu saya jualan, kami punya quality time yang lebih banyak. Nah, makanya cita-cita saya dari kecil adalah ketika udah gede nanti pengen jadi wira swasta. Jadi dari awal udah dipupuk pengusaha. Benar Jadi banget, Kobas. mirip sama saya. Saya dari kecil memang nggak mau jadi karyawan. Oh, benar, Kobas. Jadi itu yang selalu tiap hari di otak saya juga sama. Berarti Mas Anda juga sama? Sama, kurang lebih Kobas. Sebenarnya pengen jadi karyawan, tapi saya rasa kemampuan saya kurang, Kobas. Saya Sama. rasa kalau lamar nggak bakal diterima, Kobas. Sama, karena saya kuliah 9 tahun, kelihatannya kalau ngelamar juga nggak akan diterima. Mau nggak mau jadi pengusaha Nah, paling itu gampang. dia, Kobas. Sebenarnya itu alternatif terakhir sih sebenarnya. Jadi pertama kali terjun di bidang bisnis gitu, itu bisnisnya apa dulu tuh sebelumnya? Saya punya pengalaman pahit sih, Kobas. Pertama kali bisnis tepatnya tahun 2014. Posisi waktu itu masih 20 tahun, masih kuliah semester awal. Teman-teman saya tuh pada nitip duit ke saya, Kobas. Niatnya dititip-titipin untuk dibelanjakan barang. Tahu-taunya pas mau belanja, teman saya yang dititipkan dana ini kabur, Kobas. Akhirnya saya harus mengganti semua duit-duit teman-teman yang nitip ke saya, Kobas. Aslinya duit itu cuma nitip, cuma lewat aja, Kobas. Iya. Lewat ke tempatku karena dipercaya, disalurkan ke orang, orangnya kabur, Kobas.
Total 245 juta. Zaman itu? Di tahun Umur 20. 2014, umur saya 20 tahun, Kobas. Waduh. Itu perasaannya gimana itu? Apa ya, Kobas, itu? Lemes apa gimana? Gemeter? Ini, Kobas, itu saya makan aja nasi keluar dari hidung, Kobas. Wah. Saking stresnya, Kobas. Iya, saking Ngeri apa amat. ya, maksudnya masih muda, terus udah dapat cobaan segede gitu, Iya. itu apa ya, bisa dibilang titik terendah dalam hidup saya, Kobas. Jadi di umur 20 dan udah punya utang 245 juta. Akhirnya apa ya, Kobas, ya pada umur segitu yang nggak ada yang bisa nolongin kita kecuali keluarga kita, Kobas. Karena Iya. orang yang bisa tolong kita hanya keluarga. Akhirnya minta tolong lah, minta bantuan sama ayah saya, Kobas. Waktu itu umur 20 tahun. Ayah saya bilang, ini ada duit sekitar kurang lebih 60 juta. Ini belum mampu untuk mengganti duit teman-temanmu yang hilang. Inisiatif waktu itu, Kobas, akhirnya duit 60 juta saya jadikan sebuah bisnis, Kobas. Karena saya bilang ke teman-teman, ini kalau saya ganti duit kalian 60 juta ini kurang, masih kurang banyak. Boleh nggak? Kasih waktu. Saya minta waktu, ini Dipotong 60 dulu. juta saya jadikan bisnis. Nanti saya ngangsur lah pelan-pelan ke teman-teman, Kobas. 2014, akhir 2014 saya bikin bisnis pertama kali, Kobas. Namanya Warung Papeda. Oke. Oke. Warung Papeda ini jual makanan khas Indonesia Timur Ya. untuk teman-teman dari Papua dan Maluku. Ya kan di Jogja banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari Benar, timur ya. benar, Oh, ini Kobas. di Nah, Jogja? gedenya? Oh, oke. Nah, sebenarnya dulu bisnis sesimpel itu, Kobas, tanpa banyak pertimbangan dan segala macam. Ya udahlah, karena lihat ada teman-teman timur banyak, kita sama-sama punya keresahan yang sama, pengen makan makanan yang biasa Makanan dimasak. Masak makanan rumah tapi nggak ada di Jogja. Ya. Dengan apa ya, sesimpel itu akhirnya bikin Warung Papeda, Kobas. Syukurnya, Kobas, hanya kurang lebih 3 bulan, Kobas, itu saya bisa bayar utang 245 juta, Wah, Kobas. tepuk tangan. Ih, wow. Luar biasa. Hanya waktu 3 bulan, Kobas, waktu Itu berarti memang dari awal saya lihat berarti passionnya memang wira Kuliner. swasta di kuliner. Tapi kenapa kok milih kuliner? Sebenarnya dulu mau bisnis menurutku paling simpel waktu itu adalah kuliner, Kobas. Maksudnya artinya dengan dana segini, sewa tempat, terus masih punya dana lebih, beli meja kursi peralatan. Nah, akhirnya kuliner, Kobas. Dulu pengen yang lain, cuman menurutku modalku cuman bisa buat jualan kuliner seadanya dulu, Kobas. Jadi papeda itu makanan seperti apa sih kalau di timur? Papeda itu Yang sagu bahan itu dasarnya loh. dari sagu, benar. Kan? Ah. Yang kayak lem gitu. Teksturnya kenyal-kenyal, mirip lem lah. Kayak lem, lem di ya. kantor pos, mirip kayak Iya, gitu dah. benar-benar. Dimakan sama kuah ikan. Itu doang. Itu doang, Jadi Kobas. menunya cuma itu aja. Cuma itu aja, Kobas. Tapi masuk tuh ke lidah-lidah orang di Jogja sama Salatiga ya? Sebenarnya awalnya emang target market kita adalah teman-teman dari timur. Itu yang pertama pastinya. Cuman karena ini makanannya unik, akhirnya teman-teman dari kota-kota lain pun pengen mencoba, Kobas. Kepo ya. Benar, akhirnya pengen mencoba. Itu sempat berapa cabang itu waktu pertama kali buka? Warung Papeda itu sampai 3 cabang, Kobas. Oh, sampai 3 Pertama cabang. Jogja, cabang kedua di Salatiga, cabang ketiga di Malang. Baku ya? Terus kalau itu berarti kan kalau Jawa. papeda itu waktu Anda bawa ke Jogja itu berarti orang Jawa waktu itu belum Nggak familiar ya. familiar. Iya, Nggak familiar. familiar, Kobas. Jadi kita awal-awal tuh harus edukasi market dulu lah awal-awal. Dulu pada zaman itu sulit, Kobas, karena sosial media tidak sekencang hari ini. Iya. Dulu Iya. tidak ada yang namanya Instagram. Dulu orang masih main Facebook, terus pada zaman itu yang hits kalau masih ingat ada namanya Pet. Oh ya pas Nah, Pet ya. itu pada lagi jaya-jaya. Pet, ya, Pet. Iya. Tahun 2014, Kobas. Iya. Jadi teman-teman dari timur aku panggil, ayo dong makan ke tempatku, di storyin, di post di Pet. Dulu marketingnya cuma lewat Pet doang, Word Kobas. of mouth berarti ya? Maksudnya kayak lewat Dari- teman-teman aja gitu. Dari mulut ke mulut. Nah, itu berapa lama papeda terus akhirnya muncul bisnis kuliner lainnya? Jadi Papeda itu puncaknya, Kobas, aku start 2014, puncaknya di tahun 2017. Ide bisnis Warung Papeda saya daftarkan di ajang kompetisi bisnis paling besar di Indonesia. Boleh sebut nama, Kobas? Boleh, sini bebas. Oh, bebas ya? Siap. Karena apapun di sini bebas. Oke, Bebas. siap. Jadi di Indonesia itu ada satu kompetisi bisnis namanya Diplomat Success Challenge. Itu sponsornya dari Wismila Foundation. Tayang di TV One dan TVRI pada saat itu. Salah satu jurinya Pak Helmi Yahya. Pada tahun 2017 saya dipercaya jadi juara 1. Dapat Wah. dana hibah total 2 miliar. Itu Juara satu loh. Itu melawan berapa? Kalau Kompetitornya pesertanya belasan ribu, Kobas. Belasan ribu? Belasan ribu dan Luar biasa. tidak usianya tuh sampai 40 sekian, Kobas.
lawan-lawan saya ingat banget salah satu yang paling sengit profesor dari Jepang Kobas. Orang Indonesia yang tapi sekolahnya di Jepang, dia bikin CCTV. Dari CCTV dia bisa tahu ada teroris atau enggak Kobas. Bayangin jadi cuma dari musuhnya CCTV. itu ya? Lawannya udah berat-berat Kobas. Kalau kita bicara omsetnya nggak ada artinya Kobas. Tapi waktu itu kompetisinya yang dilihat bukan cuman ide bisnisnya, bukan cuman besar-besaran omset, tapi ke person pribadi yang membawa ide bisnisnya. Nah, karena personalnya juga masuk. personalnya juga masuk Kobas, sehingga aku dapat nilai plus di situ. Waktu itu peserta paling muda Kobas, salah satu peserta paling muda dengan visi misi yang cukup mengagumkan pada saat itu, dipercaya jadi juara 1. Terus oke lanjut lagi. Terus setelah menang ceritanya dapat dana hibah Dapat nih. dana hibah, 2 benar. miliar. Itu Dapat. diapain dana hibah? Dari dana hibah itu bisnis warung papeda dikembangkan Kobas. Kita dari satu cabang akhirnya kita nambah ke Salatiga dan Malang. Alasan nambah ke Salatiga dan Malang karena emang teman-teman timur paling banyak studinya di kota Jogja, Salatiga dan Malang. Kita artinya yaudahlah target market kita udah ada nih, tinggal kita penetrasi ke teman-teman yang memang bukan berasal dari timur. Nah, jadi ibarat kata kita udah punya pelanggan dulu lah, udah punya datanya dulu. Akhirnya 2018 Papeda mulai berkembang. Di tahun 2019 Papeda karena udah jalan, saya titip ke teman-teman ngurusin operasional, saya pengen bikin brand baru lagi. Nah, itu cikal bakal munculnya brand. Sebelum CI ada satu brand dulu Kobas. Ya, boleh. Satu brand ini saya ambil dari Surabaya, namanya Sego Sambal Surabaya Iwape. Oh, saya itu biasa kalau Iwape itu kalau zaman dulu pulang pagi saya sering makan Iwape itu di warung. Benar di Iya. Surabaya karena sama sambal udah. benar Kobas ya. Oh, dari sana ya. Benar. Saya karena sukanya jalan-jalan Kobas, terus suka lihat kuliner yang rame di satu tempat, saya bawa ke Jogja Kobas karena emang stay-nya di Jogja. Tahun 2017 barengan sebenarnya Kobas sama Papeda, waktu itu masih satu cabang, saya bikin Sego Sambal. Puncaknya di tahun 2019 saya kenal yang namanya sistem kemitraan. Dulu ya jualan aja Kobas, nggak ngerti apa itu franchise, apa itu kemitraan. Pokoknya jualan aja. Ya, jualan. Jadi 3 cabang itu punya sendiri semua. Punya sendiri semua Kobas. Sampai akhirnya di tahun 2019 kenal satu makhluk yang namanya kemitraan atau franchise Kobas. Dulu ada orang Tangerang yang suka sama Sego Sambal saya Kobas, terus nawar, "Mas, boleh nggak saya jualan pakai brandmu, saya jualan di Tangerang?" Terus saya nanya, "Itu sistemnya seperti apa nanti, Pak?" Bingung Mas. Terus dia bilang, "Saya beli resepmu Mas sama namamu, nanti saya kasih duit." Terus saya bilang, "Mau kasih duit berapa Mas?" Saya nggak tahu Kobas harus harga berapa kan, saya nggak tahu ini ada makhluk apa ini namanya. Pada saat itu saya dibayar kurang lebih 25 juta Kobas untuk sebuah resep dan nama. Dibukalah cabang pertama kita di Tangerang, Pasar Lama. Singkat cerita Kobas, yang di Tangerang itu ramai banget, pecah lah. Hanya dalam waktu 3 bulan, dari cuman 2 cabang menjadi 103 cabang dalam waktu 3 bulan Kobas. 3 bulan? 3 bulan. Wow. Tapi kan itu kan resepmu dibeli kan? Dibeli Kobas. Jadi dia yang punya cabang itu? Enggak, aku Kobas. Oh, baiknya orangnya adalah ketika warungnya rame, orang-orang ke tempatnya dia nanya, "Wah, kalau saya mau buka cabang harus kemana?" Disaraninlah ke Jogja. Kalian harus ke Jogja karena brand awalnya lahirnya di Jogja. 3 bulan itu Kobas, semua orang dari penjuru kota datang ke tempatku Kobas untuk franchise itu. Tapi waktu itu nggak ngerti kan? Nggak ngerti Kobas, kaget aja. Sehari itu bisa ada 8 orang ketemu saya, "Mas, saya mau buka di Semarang, mau buka di Kudus, mau buka dan segala macam." Singkat cerita 3 bulan kita cabang kita sampai 103 Dia beli aja resepnya, ayo. Iya, sesimpel itu aja Kobas. Tapi naik nggak tuh harganya, tetap 25 juta atau setelah ngerti nih? Sempat naik ke 40 juta. Iya. Tadi mah nggak ngerti waktu itu, pokoknya kasih resep gitu aja Kobas. Cuman dari brand itu selain dapat dana cash, saya dapat banyak pelajaran Kobas. Artinya kita mengelola sebuah bisnis tidak sesimpel itu. Karena teman-teman yang beli itu hanya beli brand dan resep, kita manajemen tidak ngelola operationnya, nggak ngelola marketingnya. Akhirnya brand itu cukup terseok-seok Kobas, jujur. Jadi puncaknya pada saat pandemi kemarin, kita hanya sampai hari ini cuma running 20 cabang Kobas dari 103. Akhirnya belajar banyak dari situ, ternyata bisnis ini untuk running sebuah bisnis tidak hanya punya modal duit terus dia bisa running, ternyata harus punya knowledge yang cukup banyak dalam dunia F&B khususnya. Akhirnya lahirlah satu brand kemudian yang namanya CI Sapikana.
pada saat itu belum banyak orang yang jualan CI seperti hari ini. Oke, saya cut dulu nih. Siap, baik. Kok bisa milihnya CI? Itu yang poin yang pengen tahu tuh. Benar, jadi Kan banyak makanan lain, kenapa muncul C? benar Kobas. Singkat cerita, bulan puasa awal tahun 2020 saya lebaran ke Papua karena orang tua segala macam di Papua Kobas. Habis lebaran, baliklah ke Jogja untuk yang ngejalanin aktivitas seperti biasa. Tapi waktu itu udah bilang, saya udah terlanjur di timur banget nih, pengen ke Jogja tapi pengen mampir di tengah-tengah Kobas. Mau ke Bali udah terlalu mainstream banget lah, pengen ke Lombok, ya udah masih mainstream juga. Akhirnya milih untuk ke NTT, mampirlah ke Kupang Kobas. Nyobainlah satu makanan yang namanya CI. Tapi di Kupang, CI yang terkenal adalah CI babi. Iya. Karena tahu market paling banyak di Jawa adalah Muslim, ya kita sebagai pebisnis harus menyesuaikan juga dengan target market yang ada. Akhirnya saya milihlah, oke, CI ini saya nyoba di Kupang, CI sapi namanya. Enak banget Kobas. Terus mikir, wah ini di Jawa nih belum banyak orang jualan CI nih. Ini kalau dibawa ke Jawa seru banget nih. Singkat cerita, baliklah ke Jogja Kobas, ngajak tim kita R&D karena saya tidak punya basic masak Kobas, bedain garam sama micin aja nggak bisa Kobas sampai hari ini, karena nggak bisa masak Kobas. Cuman kalau saya itu lihat ide aja, terus kreativitas bisa nyambung itu lah. Ya itu dia benar Kobas. Akhirnya singkat cerita, tim kita R&D dapatlah resepnya Kobas. Kita start Agustus 2020. Itu belum banyak orang. Agustus 2020. Baru dong ya? Baru aja dong. Baru banget Kobas. Berarti itu juga iya benar. Startnya benar Agustus 2020. Tapi pas dimulai itu udah ada belum kompetitor sei sapi yang lain? Nggak ada. Belum ada. Karena saya waktu pertama kali makan tuh saya beli sei sapiku kan. Sei sapiku ya. Itu kan beli papa saya bawa pulang. Papa saya tuh bingung, ini makanan apa kok daging ngasop sama nasi. Iya. Tapi sekarang dia suka. Iya, benar. Itu pembelajaran susah itu. Benar. Agustus 2020 itu. 2020 Kobas, benar. Sebelum masuk lagi tuh, kok namanya Sesapikana, terus logonya itu saya pengen penasaran juga itu. Sebenarnya kalau aku Kobas, basicnya nggak bisa berdekatan dengan yang namanya laptop. Karena nggak bisa Kobas. Hari ini semua kerjaan dihandle dari handphone. Iya. Nggak bisa megang Word aja nggak bisa. Kalau megang Excel nggak bisa. Cuman kan artinya kita nggak perlu bisa segala sesuatu untuk memulai sebuah bisnis kan. Ya udah tinggal minta tolong aja. Teman bisa apa, aku minta tolong. Bisa nggak bro buatin logo? Bisa. Dibuatin lah, dikasih beberapa alternatif pilihan. Milihlah ini Kobas. Kananya dari mana nama? Kana ini ada bawahnya, aku baru tahu ada tulisan juga bawahnya. Iya, mana sei sapi kakak nona kok nggak salah dia bilang. Kana itu artinya kakak nona. Kakak nona. Benar. Itu bahasa di Kupang sana seperti kita di Jawa bilangnya Mbak dan Mas ya. Jadi kita punya kita setiap kali konsumen yang datang pasti akan kita sebut selamat datang Kakak Nona. Aku baru tahu loh ini. Sesapikana itu dari situ namanya. Dari Kakak Nona, benar. Oke, terus berapa lama tuh R&D ngeliatin ini sampai benar-benar yakin ini sukses nih. Oke. Dan ternyata viral. Terus saya pernah lihat videonya viral, kok bisa viral juga itu tiba-tiba. Sebenarnya CI ini lahir dari sebuah Kobas. Ini ada cerita yang menarik. Jadi Kobas di Jogja itu adalah saya jualan pertama sego sambal. Itu jualannya hanya di emperan toko Kobas. Hanya di emperan. Di emperan? Emperan toko. Brand sego sambal itu jualan di emperan toko. Begitu tokonya tutup, kita gelar tikar, kita jualan Kobas. Puncaknya aku lagi di Papua, dibilang lah sama anak-anak yang kerja, Mas Andra bulan depan kita udah harus pindah. Nggak boleh lagi jualan di depan emperan toko. Karena toko di belakangnya tutup. Dia udah nggak kuat bayar sewanya. Otomatis ketika tokonya udah tutup, pasti yang pemilik ruko akan menjual dan menyewakan kepada orang lain. Dan kita belum tentu bisa dikasih izin buat jualan di depannya, Kobas. Singkat cerita, baliklah aku dari Kupang, nyobain CI, baliklah ke Jogja, mau kelarin masalahku, Kobas. Aku ngadap ke yang punya ruko. Pak, boleh nggak saya sewa tempatnya? Tapi belum tahu Kobas itu mau jualan apa waktu itu. Dulu niatnya saya nyewa tempat itu adalah untuk menyelamatkan brand sego sambal saya yang jualan di emperan tokonya. Begitu saya nanya harganya berapa, dulu saya nyewanya cuma 1.200.000 per bulan Kobas. Ketika tokonya di belakang selesai, aku harus bayar 250 juta per tahun Kobas. Dan di saat itu duit itu udah nggak punya Kobas. Itu maksudnya duit ada tapi itu tabungan terakhir Kobas.
tabungan terakhir saya 300 juta, wah ini saya harus berjudi nih. Bayarlah tempat Kobas, saya bayar 250 juta tapi masih jualan emperan karena belum tahu mau jualan apa di belakangnya. Ya udah dulu tuh nggak ada pilihan lain, udah sewa aja dulu dah. Nanti ide bisnis kita cari belakangan. Yang penting brand Sego Sambal ini selamat dulu dah. Pada intinya sesimpel itu aja Kobas. Pusat itu ya sayang. Benar. Jadi dulu ya dapat duitnya dari Sego Sambal itu. Akhirnya lahirlah Sei Sapi. Kutaruhlah di ruko bangunan itu Kobas pertama kali. Berarti banyak gamblingnya ya? Banyak gamblingnya. Gokil loh. Tapi kalau aku lihat Mas Andra dari Papedo, dari Sego Sambal, dari memang saya lihat aura hokinya tuh di benar. Salah benar-benar salah satu hokinya juga itu waktu sewa tempat CI Kobas. Lokasi CI di Jogja itu pemilik tanah, pemilik ruko nggak pernah nyewanya cuma setahun Kobas. Selalu minimal 5 tahun. Artinya kalau 5 tahun itu 1,2 M yang harus saya bayar Kobas. Sejarah pertama kali dia nyewain per tahun hanya sama saya Kobas. Aku datang ke rumahnya sama istrinya, sama suaminya nggak mau ketemu karena tahu ini anak muda nggak punya duit nih ngapain diladenin nih. Akhirnya ibunya ngomong ke suaminya, Pak kayaknya Mas Andra ini perlu kita bantu. Kayaknya hoki ini anak. Itu aku dengar banget. Memang. Dia ngomong ke suaminya, ini kayaknya anak hoki banget di tempat kita. Udah dibantu aja. Pertama kalinya tempat di Jogja itu disewa tahunan sama aku. Tapi kalau saya lihat sejarah tadi itu memang pas banget hoki. Iya. Personalnya juga kayaknya gampang disukai orang Mas Andra ini. Ganteng ya? Enggak juga. Sayang udah ini ya. Apa lagi? Gue lagi aja. Sayang udah punya istri. Terus kita punya foto nih, Kobas. Siap. Jadi katanya ini Mas Andra pernah diundang sebagai pembicara. Ini boleh ceritain nggak pembicara di mana? Oke, ini aku ngisi di salah satu kampus di Semarang. Saya perwakilan dari sebuah kompetisi bisnis yang waktu itu saya juara satunya. Saya mewakili kompetisi itu untuk ngasih seminar ke mahasiswa-mahasiswa yang pengen mendaftarkan ide bisnisnya. ada Mas Hendy juga nih ya? Kebetulan salah satu bintang tamunya Mas Hendy. Ya, terlepas dari apapun tidak bisa dipungkiri bahwa Mas Hendy adalah senior di dunia F&B. Benar. Kenal juga ya Kobas ya? Oh, kenal dong. Ini kan hippie juga. Oh iya. Tapi Mas Hendy dulu lebih terkenal dia, saya nyalip. Oh gitu ya? Kan sekarang berarti udah disalib kan dia ngomong ceritanya. Saya ini dulu kesempatannya momennya dapat tapi dia mungkin belum YouTube. Saya momennya pas banget. Oh iya. Itu memang masalah momen tuh memang benar juga. Itu yang nggak bisa nggak bisa dia kan dia kan waktu itu zaman dulu udah dipanggil ini kan harusnya ke berapa ratus orang kan. Subscribe udah 100 200 kan. Memang momen. Iya benar. Mungkin dia sering ya dijadiin pembicara ya? Sering banget setelah pandemi akhirnya emang nggak bisa ngisi juga kan. Tapi sebelum pandemi emang sering dipanggil teman-teman dari kampus-kampus di Jogja, di Jawa Tengah buat ngisi. Sekarang aku mau tanya lagi yang tentang si Sapikan ini. Sekarang udah berapa cabang? Kalau cabang persisnya jujur aku nggak ingat Kobas. Tapi setauku kita sudah di angka 120 bulan lalu. Widih. 20 dari Agustus 2020. Luar biasa ya. Ya, ini sekarang bulan apa sih? Wih, sampai bingung loh dia. April ya? Bulan apa? April 2021. Nah terus ceritanya bisa bertemu dengan owner si Sapi kok gimana itu? Termasuk owner Raja Sale ini. Oh iya benar. Ini perkumpulan Sei ini. Berat ini. Akan bikin yayasan apa? Bikin asosiasi nggak? Asosiasi owner Sei se-Indonesia. Iya. Ketua umum pastinya. Enggak sih. Kakak Andra. Benar. Sebenarnya apa sih Kobas? Kita berbisnis tuh kan kita nggak bisa ngelarang orang untuk bisnis apapun. Ya kalau kita pengen bisnis terus nggak pengen ditiru sama orang ya kita jualannya di bulan, di matahari, itu kan Kobas. Ketika kita bisnis terus prospek, terus teman-teman kita ada yang pengen bisnis ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman ya kita saling support aja. Kita berteman tapi ya berbisnis juga pun berbisnis gitu loh. Di bisnis kita bisa saling berkompetisi segala macam tapi di luar daripada bisnis ya kita tetap adalah teman, tetap adalah sahabat, tetap adalah saudara. Nah seperti itu. Oke, tanggapan dari teman-teman dengan Mas ini sebagai pionir masakan lokal Nusantara. Benar. Ya kan? Itu gimana sih? Pernah nggak ketemu orang Kupang? Ini yang bikin saya terkenal ini. Iya, benar. Saya terkenal ini baru sekarang loh sih. Sebelumnya tuh sama sekali ini saya apa? Iya, benar. Gak tahu ya. Benar Kobas. Jadi dulu setelah saya buka, saya main-main ke Labuan Bajo, Kobas. Main-main ke sana, terus teman-teman nanya, Mas Andre nih kerjanya apa ya? Ditanya sama orang Kupang langsung. Aku bilang, aku adalah owner dari brand CI Sapikana, adalah brand yang lahir dari teman-teman di Kupang. Mereka benar-benar mengapresiasi banget Kobas. Artinya
mereka dulu mikir warung yang tersebar di Indonesia itu hanya warung Padang kok, Mas. Nggak ada warung yang lain. Maksudnya adalah makanan-makanan lokal lain tapi brandnya tidak segede orang jualan nasi Padang. Betul. Akhirnya teman-teman di Kupang itu cukup mengapresiasi karena hari ini nama Kupang naik lewat salah satu kuliner mereka, Kobas. Nah, padahal bukan orang Kupang ya? Bukan, orang Papua. Iya tuh. Ya, orang Papua. Makanya, orang, tapi kalau udah ngomong orang Kupang, waktu pertama awal memang gue kira orang Kupang. Benar. Wajah-wajahnya memang Benar, dari ya. jodoh. Tapi dari awal tuh memang jodoh di F&B nih. Benar. Oke, sekarang pengembangan sekarang nih. Sebelum cerita pribadi nih ya. Siap. Brand-brand apa lagi yang dikembangin? Ini kan udah kelihatannya aku dengar banyak nih. Benar, Kobas. Apa aja sih Benar. bisnisnya sih? Aku pribadi adalah orang yang gini, Kobas. Aku sangat menyadari kekuatanku dan aku sangat menyadari kelemahanku. Aku adalah basicku adalah marketing, Kobas. Tapi marketing pun bukan dari orang profesional, enggak. Ya, cuman aku introvert parah. Tiap hari mainnya sosmed aja. Jadi ngulik-ngulik Instagram segala macam. Kesehariannya adalah main Instagram, Kobas. Jadi aku tahu begitu sebuah brand kuliner diledakin bahasaku di Instagram, cepat banget viralnya karena emang tidak bisa dipungkiri hari ini Instagram masih jadi salah satu sosmed yang paling banyak penggunanya lah. Nah, berangkat dari basic marketing, aku bikinlah bisnis kuliner, Kobas. Ternyata aku nemu polanya. Ternyata bisnis kuliner kalau launchingnya strateginya seperti ini, itu tidak perlu nunggu berbulan-bulan untuk rame. Hari pertama pun bisa langsung rame. Akhirnya karena suka ngulik Instagram, akhirnya dapat polanya di Instagram, Kobas. Nah, setelah berhasil di beberapa brand kuliner, aku coba ke bisnis yang lainnya, Kobas. Salah satunya ada skincare, dan yang paling terbaru aku jualan durian, Kobas. Buah durian, ya jualan komoditi lah. Kurang lebih seperti itu, Kobas. Oke, skincare. Skincare dan mereknya apa? Udah launching skincare? Ini baru mau launching, namanya Akara Indonesia. Oke, nanti jangan lupa di follow Instagramnya. Udah puluhan ribu Instagramnya. Ya. Ternyata memang skincare tuh Ada cukup juga, ya, market juga, iya. passion ya. Benar. Oke, tapi aku sebelum lanjut ke pribadi lagi, yang terakhir, itu kok waktu itu orang makan di Sesapi Kana Jogja itu sempat viral, hampir rame, ngantri. Itu kok tiba-tiba viral, ceritanya gimana itu? Sebenarnya viral itu kan, aku artikan sebegini, ada viral yang tumbuh secara organik, dan ada viral yang karena kita suntik. Aku termaksud orang yang suka menjalani duanya bersamaan. Viral secara organik dan viral secara disuntik. Dan namanya kalau viral secara disuntik, emang ini udah jadi makanan Kobas. Aku kenal sama semua akun, semua foodgram, semua orang-orang yang punya pengaruh di Jogja. F&B. Di Jogja, artinya yang bisa menginfluence orang hanya dari sosial medianya. Karena teman-teman semua Kobas, hari ini aku punya teman di semua, hampir bisa dibilang semua kota di Indonesia. Jadi ketika aku mau launching di kota mana, aku tahu aku harus ketemu siapa. Seperti itu, Kobas, kurang lebih. Jadi memang udah dunianya di situ ya. Benar, Kobas. F&B, di food blogger apa semua ya. Benar, Kobas. Dan mereka saling support lah ya. Benar, Kobas. Jadi aku pengen launching di mana aja, teman-teman support semua. Tapi aku lihat kemarin sempat viral videonya ya. Sesapi Kana, wow. Dari awalnya nggak tahu aku. Tapi akhirnya tahu. Waduh. Dan akhirnya buka Raja C juga. Iya. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Ada foto nih. Mana fotonya nih? Katanya hobi traveling juga nih, Mas Andra nih. Iya. Widih. Oke. Tapi aslinya lebih ganteng dibanding foto loh. Dia nggak fotogenik loh. Ini jujur nih ya. Ya, aslinya lebih ganteng loh. Iya deh. Oke. Jadi Ini di mana? hobi traveling juga? Benar, Kobas, suka jalan-jalan lah, suka jalan-jalan. Iya. Oh iya. Suka gunung, suka laut. Ini berarti traveler banget nih. Kemana aja udah travel kalau di Indonesia? Kalau aku sih dari ujung timur Indonesia sampai Sumatera udah datang semua sih, Kobas. Semua? Udah datang semua. Nah, itu menjadi salah satu inspirasi nggak sih? Inspirasi untuk makanan nggak? Nyoba Benar, Kobas. Sebenarnya aku jalan traveling itu bukan karena menikmati alamnya aja, tapi suka sama kulinernya, Kobas. Tapi tidak semua kuliner di daerah itu menurut saya dibisniskan, tidak semua. Kita harus sebagai seorang entrepreneur harus pandai-pandai memilah-milih bisnis mana yang bisa go Indonesia lah, go nasional lah. Akhirnya salah satunya lahir ada CI dan Sego Samba. Feeling ya, itu termasuk feeling. Karena pengusaha juga nggak bisa semua kita kerjain. Benar. Ini nggak feeling kita bikin nggak laku ya. Iya benar, Kobas. Iya, Papeda aja lumayan nekat sih menurut aku karena nggak. Tapi kan memang ada basicnya bahwa itu untuk orang timur yang ada di Jogja. Tadinya udah gitu ada market lah. Benar. Iya, ternyata pada suka. Selain traveling suka apa juga? Olahraga nggak? Olahraga suka banget, Kobas. Dulu sebelum nikah setiap hari olahraga, Kobas. Sebelum menikah. Udah menikah beda, Kobas. Setiap hari di rumah, akhirnya sekarang berat badan naik 20 kilo, Kobas. Udah nggak six pack lagi kayak di fotonya, Kobas. Ini six pack ya? Dulu. Sekarang udah nggak ya? Udah nggak. Udah family pack sekarang ya. Saya juga dulu six pack loh. Sekarang jadi one pack.
Bagus ya, gini lagi lah Ya, Kakak ya, Andra ya, tuh siap. kan. Oke, dari perjalanan Mas Andra nih sebelum kita tutup nih. Ada nggak selama bikin Papedo sampai bisnis Papeda. sampai bisnis sekarang ini ngalamin stres titik terendahnya? Kalau titik terendah sebelum itu kan pernah tadi kan? Pernah. Selama bisnis ini. Mungkin aduh, kok banyak banget cabangnya pusing gue. Iya, benar. mungkin. Ada nggak titik terendahnya? Sebenarnya di apa ya Kobas, titik terendah itu aku laluin sebenarnya di depan ketika yang di Yang tadi titik itu aja. Sampai hari ini main dunia F&B sebenarnya aku di level di tahap yang apapun problem di bisnis aku tahu solusinya Kobas. Mau misalnya orang komplain rasanya kurang oke, atau misalnya penjualannya menurun, apapun masalah di outlet hari ini aku karena apa ya pengalaman, maksudnya Karena jam terbang ya. Sobat. Termasuk saya di IT lah ya. Aku udah mengendal ratusan cabang. Begitu ada komplain ini, keluhan ini, aku tahu harus ngapain. Ada di level hari ini, apapun masalahnya, aku tahu cara untuk keluar dari masalah itu. Solusinya tahu ya? Solusinya tahu. Tinggal antara kita mau ngerjain apa enggak itu aja. Ketika sekarang bisnis kuliner cabangnya udah banyak, tidak bisa dipungkiri untuk apa ya, untuk menghandle itu udah nggak bisa digarap sendiri lagi. Akhirnya harus bangun tim. Akhirnya setahun terakhir ini investasi terbanyak yang aku lakukan adalah investasi di teman-teman di SDM. Kita perkuat lini-lini kita di masing-masing brand. Jadi ketika ada problem di salah satu brand, udah ada yang ngurusin, nggak perlu aku harus turun lagi. Biasanya ketika teman-teman udah nggak bisa handle, baru aku yang turun ke bawah. Tapi itu turunnya jarang banget sih. Oke, saya tahu. Setelah udah bagi tim kan pasti berkembang terus nih bisnisnya kan. Iya. Cara terbaik untuk milih orang-orang itu gimana Mas Andra? Sebenarnya jujur Kobas, aku tuh kan orangnya introvert banget. Ketemu orang tuh malas banget Kobas. Hari ini pun Kobas, aku tuh nggak pernah ada meeting di tempat Kobas. Nggak ada meeting tuh nggak ada di tempat. Aku di rumah aja tiap hari, bangun tidur renang udah itu aja kerjaanku. Aku ketika udah dapat tim yang bagus, yaudah aku kasih kesempatan Kobas buat dia kerja. Aku pengen lihat pembuktiannya dia. Tapi ketika 1 bulan 2 bulan ternyata dia nggak bisa buktiin, aku ganti. Aku tipikal orang yang percaya banget sama seseorang sampai dia sendiri yang buktiin ke saya kalau dia nggak layak untuk dipercaya lagi. Jadi semua orang yang datang aku kasih kepercayaan. Nih tolong kelola. Begitu kerjanya nggak beres itu nggak ada waktu lama Kobas. Aku pun bisa mencat orangnya dari WA aja. Udah besok nggak usah ngantor lagi, nggak usah. Sesimpel itu. Berarti introvert juga dia. Iya benar. Oke, penutup nih, pesan-pesan boleh nggak untuk anak-anak muda nih yang ingin bisnis kuliner? Kasih tips-tips Iya deh, dong. gimana Jadi bisnis cara kuliner nih, karena jiwanya saya lihat dari awal memang hokinya di kuliner. kuliner ternyata. banget. Apa ya Kobas, kalau mau kasih pesan buat teman-teman F&B, sebenarnya aku tuh sering bilang ke teman-teman kalau bisnis kuliner tuh kita tidak akan pernah tahu produk apa yang akan menjadi kekuatan kita, yang akan menjadi senjata kita. Tugas kita adalah mencoba sebanyak mungkin. Tapi ketika udah jalan, kita udah nemu satu bisnis yang menurut kita punya prospek yang ke depan, kita harus benar-benar fokus di brand itu sampai dia benar-benar jadi. Nah, ketika teman-teman udah milih untuk fokus, satu pesan yang aku titip adalah pastikan mental teman-teman adalah mental yang baja. Ketika menghandle sebuah bisnis, tidak ada ceritanya bisnis itu akan naik, nggak ada. Bisnis itu akan naik, turun, naik, turun. Nah, untuk bisa keluar dari masalah itu, pastikan mental kalian adalah mental yang baja. Apapun masalahnya, ketika kita tahu tujuan kita mau ke sana, arah dan tujuan saya ke sana, ketika kapal udah keluar dari dermaga, layar udah kita tancap, kita harus sampai ke garis finish. Itu filosofi aku ambil Kobas. Jadi hari ini apapun badai, tapi aku tahu tujuanku kemana. Kenapa aku bisa sampai ke tujuanku? Karena aku tahu mentalku bukan mental kerupuk yang kena 1-2 masalah hancur, nggak bisa. Nah, aku paling titip lagi ke teman-teman, pastikan ketika teman-teman berbisnis, mental itu nomor 1. Itu yang membedakan kita dengan orang lain adalah mental kita. Oke, mantap sekali. Mental baja. Mental baja. Emang teman-temanku sebagai pengusaha kita perlu tahu apa masalah yang kita hadapi, kita harus punya solusinya. Jadi nggak asal tinggal terus kita menyerah. Ya. Ya, kita harus memiliki mental yang baja. Terima kasih Mas Andra sudah ngobrol. Siap, sama-sama Kobas. Sangat menginspirasi ini. Semoga teman-teman jangan patah semangat untuk menjadi pengusaha karena masih banyak. Benar. Di Indonesia masih banyak peluang. Peluang yang bisa digarap. Karena tingkat pengusaha di Indonesia masih dikit. Sangat minim banget. Jadi jadilah pengusaha apapun itu. Dengan F&B ternyata mau pengusaha pun bisa. Benar Kobas. Kalau mau jadi pengusaha butuh support silakan minta Mas Andra support juga. Oke, terima kasih ya. Siap, Kobas. Semoga komunitas selalu sehat, sukses, bahagia dan banyak rezekinya. Ketemu lagi di Kobas Podcast selanjutnya. Inspirasi bisnis, salam bengis.